Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Pertemuan kita sebelum ini sampai ke ayat yang ke-100 dari surah Al-Isra. Sekarang kita akan lanjutkan kepada ayat berikutnya, yaitu 4 ayat, yaitu dari ayat 101 hingga ayat 104, yaitu menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Di dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat-mukjizat. Disebutkan 9 mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai bukti kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Dan mukjizat-mukjizat tersebut dapat dilihat, dapat disaksikan oleh mata, sehingga apabila yang hidup pada masa itu melihat mukjizat Nabi Musa, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak memperakui Nabi Musa sebagai seorang Rasul. Jadi kalau ada juga yang tidak mengakui Nabi Musa sebagai Rasul, sementara telah melihat mukjizat, yaitu bukti kerasulan Nabi Musa itu dengan mata kepala mereka sendiri, maka berarti bukan mereka yang tak punya pengetahuan tentang Nabi Musa sebagai utusan Allah yang menyampaikan kebenaran, tetapi hati itu betul yang angkuh, yang sombong, sehingga menolak kebenaran. Nah, kisah tentang Nabi Musa ini disebutkan di dalam surah Al-Isra ini, yang mana sebelumnya diterangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Mekah. Yang di kota Mekah itu banyak para pemimpinnya dari kalangan kafir Quraisy yang juga angkuh dan sombong, tidak mau menerima kebenaran, padahal mereka tahu Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Mereka tidak pernah mendapatkan Nabi Muhammad itu berbohong, mulai dari kecil Nabi. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat yang mereka juga mengetahuinya, yaitu berupa Al-Quran, yang mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran itu, meskipun satu surah yang pendek sekalipun, padahal mereka adalah bangsa Arab yang fasih berkata-kata di dalam bahasa Arab. Bahkan mereka pandai menyusun kata berupa syair-syair, dan mereka memperlombakan syair-syair itu di antara mereka. Tetapi ketika ayat Al-Quran turun dan Rasulullah menyampaikannya kepada mereka, dan mereka ditantang untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran, mereka tak berdaya, mereka lemah,
mereka dilemahkan oleh kebenaran itu. Nah, kita sudah sebut sebelum ini, mukjizat itu adalah yang melemahkan. Mereka tidak berdaya berhadapan dengan Al-Quran, dengan Rasulullah, tetapi tetap juga mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah. Nah, sebenarnya apa yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu itu sudah pernah berlaku pada masa dahulu, yaitu pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, Fir'aun mengetahui Nabi Musa itu adalah Nabi karena mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa sebagai bukti kerasulan. Tetapi Fir'aun karena keangkuhan dan kesombongannya tetap juga tidak mau menerima kebenaran, yang pada akhirnya ia ditenggelamkan di dalam lautan. Itulah kesudahan Fir'aun. Nah, pada masa sekarang juga demikian, karena itu adalah sunnatullah, yaitu orang yang meneruskan perjuangan para rasul menyampaikan kebenaran pada masa sekarang pasti akan berhadapan juga dengan orang-orang yang angkuh dan sombong dari kalangan orang-orang yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan kekuasaan mereka menjadi angkuh dan sombong sehingga tidak mau menerima kebenaran. Maka kesudahan mereka itu pun juga adalah kebinasaan. Itu adalah ketetapan Allah, itu adalah sunnatullah. Maka apabila kesudahan dari orang-orang yang menolak kebenaran itu adalah kebinasaan, maka para pejuang kebenaran tidak boleh ragu-ragu, apalagi hilang semangat, menjadi berputus asa. Tidak boleh, mesti bertekad kuat dan bersemangat hebat untuk menghadapi musuh, karena yang akan binasa itu adalah musuh. Nabi Musa alaihissalam ketika menyampaikan kepada Fir'aun, ini akan kita pelajari nanti dalam ayat, yaitu dengan beraninya mengatakan, wahai Fir'aun, kamu pasti akan celaka. Nabi Musa terang-terangan mengatakannya kepada Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa bisa mengatakan seperti itu? Karena Nabi Musa menerima kebenaran dari sisi Allah langsung sebagai seorang Rasul dan meyakininya itu sebagai kebenaran, dan setiap orang yang mengikuti kebenaran pasti akan dimenangkan dan pasti akan selamat. Tetapi kapan waktu itu? Nah, itu bukan manusia yang menentukan. Berapa lama perjuangan itu untuk sampai kepada kemenangan, itu bukan manusia yang menentukannya. Kalau kita manusia pasti mau cepatlah menang, lambat betul lah musuh itu kalahnya. Kapan celakanya? Sementara Allah sudah janjikan mereka pasti akan celaka. Nah, itu bukan tugas kita. Memenangkan orang-orang beriman dan mengalahkan orang-orang kafir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melakukannya. Kita hanyalah yang berusaha memastikan diri untuk menerima kebenaran, mengikuti kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran selagi hayat masih dikandung badan. Selagi ada nyawa, ruh dalam badan kita ini, selama itulah kita berjuang, dan umur yang kita habiskan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. An umrihi fima afnah, tentang umur yang diberikan kemana dihabiskan. Nah, itulah yang akan merunsingkan kita, yaitu membuat kita menjadi sibuk, yaitu pertanggungjawab di hadapan Allah. Mungkinkah kita akan berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada kita nanti ketika diminta pertanggungjawab tentang hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin mudah-mudahan di umur kita yang tak seberapa banyaknya ini, Allah berikan kekuatan iman dan juga kekuatan keyakinan untuk tetap dalam kebenaran, kemudian menyampaikan kebenaran itu meskipun berhadapan dengan para penentang kebenaran. Mudah-mudahan insyaallah kita istiqamah di atas jalan yang benar ini. Nah, inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari,
yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang berhadapan dengan Fir'aun, dan Nabi Musa begitu berani menghadapi Fir'aun, padahal Fir'aun itulah seorang raja yang sangat kejam, ganas, tetapi meskipun demikian memperjuangkan kebenaran itu adalah lebih dari segala-galanya. Maka ketakutan yang ada pada setiap manusia itu apabila perjuangan menyampaikan kebenaran yang dimenangkan, maka rasa takut itu akan dikalahkan. Nah, inilah nilai mulia yang didapatkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dan itu menjadi hiburan bagi Rasulullah dan juga menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Inilah sebagai mukaddimah dari 4 ayat yang akan kita pelajari, dan sebagaimana biasa kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu, kemudian barulah kita pindah nanti ke tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila idh ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura fa'arada an yastafizzahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Allah berfirman, walaqad, dan sesungguhnya ataina, kami telah berikan Musa, kepada Musa 9 ayat mukjizat bayyinat, yang jelas, yang bisa disaksikan oleh mata. Fas'al, maka tanyalah Bani Israel kepada Bani Israel, ketika pada masa dahulu ja'ahum, datang kepada mereka Nabi Musa alaihi salam, faqala, maka berkatalah, siapa yang berkata? Fir'aun. Maka berkatalah Fir'aun lahu, kepada Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Inni, sesungguhnya aku, la'adhunnuka, aku menyangka kamu, wahai ya Musa, wahai Musa, mashura, orang yang terkena sihir. Jadi Nabi Musa itu disangka orang yang terkena sihir. Oleh siapa? Siapa yang menyangka? Fir'aun. Padahal Nabi Musa itu Rasul. Nah, mengapa mereka, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, menyangka Nabi Musa orang yang terkena sihir? Karena Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut mukjizat itu. Karena biasanya yang melakukan yang luar biasa seperti itu adalah tukang sihir. Maka Nabi Musa pun disangka sebagai tukang sihir. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyalah Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, maka berkatalah Fir'aun kepadanya, kepada Musa, sesungguhnya aku menyangkamu wahai Musa sebagai orang yang terkena sihir. Sambungan ayat. Qala, Nabi Musa berkata, ini jawaban dari Nabi Musa, laqad, sesungguhnya alimta, kamu telah mengetahui wahai Fir'aun. Ini jawaban Nabi Musa kepada Fir'aun. Bermakna berhadap-hadapan ini antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ini bukan berkirim surat ya, bukan, ini langsung berhadapan dengan Fir'aun, face to face, muka dengan muka langsung.
Berkatalah Nabi Musa, sesungguhnya kamu telah mengetahui wahai Fir'aun, tidaklah anzala yang menurunkan haula mukjizat itu illa kecuali yang menurunkannya siapa? Rabbus samawat, Tuhan langit, wal ar dan bumi, basaira sebagai bukti nyata yang bisa dilihat dengan mata. Karena kata basair itu dari kata basirah, yaitu yang bisa dilihat oleh mata. Umpamanya nanti kita akan sebut kutu, di mana-mana ada kutu, bisa tak dilihat oleh mata? Bisa. Air berubah menjadi darah, ya. Kemudian katak di mana-mana, ada belalang yang terbang habis semua tanaman, bisa dilihat oleh mata. Itu semua adalah mukjizat yang bisa dilihat oleh mata. Dan Fir'aun tahu karena habis sudah tanam-tanaman di negeri Mesir itu dimakan oleh belalang, dan tak hilang-hilang belalang itu. Akhirnya Fir'aun tahu ini yang akan bisa menghilangkannya adalah Tuhan Nabi Musa. Maka Fir'aun itu pun mengutus utusan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dihilangkan wabah itu. Nabi Musa pun berdoa, maka wabah itu pun hilang. Jadi Fir'aun itu tahu bahwasanya Nabi Musa itu seorang rasul dan yang berlaku itu adalah mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Tahu, tapi mengapa Fir'aun itu tak juga mau ikut kebenaran? Sombong, angkuh, itu dia. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya kamu telah mengetahui wahai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan langit dan bumi sebagai bukti nyata yang bisa dilihat dengan mata. Dan sesungguhnya aku menyangka kamu wahai Fir'aun orang yang celaka. Itu dia. Tadi Fir'aun menyangka Fir'aun sebagai orang yang terkena sihir, dibalas oleh Nabi Musa. Tadi Fir'aun yang berkata, sekarang Nabi Musa pula yang berkata, kalau kamu menyangkaku sebagai orang yang terkena sihir, aku menyangkamu sebagai orang yang akan celaka. Pada waktu Nabi Musa berkata itu, sudah celaka Fir'aun? Belum. Tapi mengapa berani Nabi Musa mengatakan akan celaka? Setiap orang yang menolak kebenaran pasti akan celaka. Itu sunnatullah ya. Cepat atau lambat. Ayat berikutnya, fa'arada, maka Fir'aun menginginkan ayastafizzahum, untuk mengusir mereka. Mengusir siapa? Mengusir Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya minal ar, dari negeri Mesir. Nah, jadi Nabi Musa dikehendaki untuk keluar dari negeri Mesir dan pengikut-pengikutnya. Siapa yang menghendakinya? Fir'aun menghendakinya. Tapi berlakukah kehendak Fir'aun itu? Tidak. Fir'aun itu yang keluar dari negeri Mesir dan terbenam dalam laut. Dia menghendaki Musa yang keluar dari Mesir, rupanya dia betul yang keluar dari Mesir dengan cara yang tidak ada orang yang mengusirnya dari negeri Mesir, tapi dia sendiri yang keluar dari negeri Mesir itu demi mengejar Musa. Ayat berikutnya, fa'aghraqnahu, maka kami tenggelamkan dia Fir'aun, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Berapa jumlahnya ketika itu? Alfin, 1 juta jumlahnya. Jadi yang mengejar Nabi Musa itu Fir'aun dengan pengikutnya seramai 1 juta orang. 1 juta itu berarti hampir sebanyak penduduk kota Pekanbaru nih, kalau dikumpulkan. Kalau sebanyak kita yang hadir nih, ini tak seberapa ini. Jami'a, semuanya. Jadi tak ada satu pun yang tersisa. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya semuanya habis binasa. Jadi berlaku apa yang dikatakan oleh Nabi Musa tadi? Ya, karena seorang nabi berkata-kata bukan dari dirinya sendiri.
Nabi itu berkata berdasarkan wahyu dari sisi Allah. Maka Fir'aun menghendaki untuk mengusir mereka, mengusir Nabi Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir. Lalu kami tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersama dengannya semuanya. Wa qulna, dan kami berfirman, min ba'dihi, selepasnya, selepas tenggelamnya Fir'aun itu, li Bani Israel, kepada Bani Israel. Bani Israel kaum Nabi Musa. Jadi Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Musa itu dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa juga berdakwah kepada Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun dan pengikutnya itu bukan Bani Israel. Fir'aun dan pengikutnya itu adalah orang-orang yang menempati negeri Mesir. Nabi Musa itu bukan berasal dari negeri Mesir. Nabi Musa itu berasal dari negeri mana? Dari Palestina. Nabi Musa itu dari Palestina. Nah, sama dengan Nabi Yusuf, ya. Kemudian berhijrah ke Mesir, kemudian menempati negeri Mesir, berketurunan di negeri Mesir, dan jumlahnya ramai, ya. Dikatakan hampir 600.000 jumlah Bani Israel di negeri Mesir. Yang 600.000 itulah yang lari dikejar oleh Fir'aun yang jumlahnya jauh lebih banyak. Berapa tadi jumlahnya? 1 juta. Nah, kemudian laut dibelahkan, Nabi Musa dengan Bani Israel menyeberang sampai ke daratan seberang, selamat. Kemudian Fir'aun mengejar di belakang. Ketika sampai di tengah laut, di dasar laut itu, mengejar di tempat yang sama. Laut yang tadi terbelah, kemudian bertaut, dan Fir'aun pun tenggelam. Nah, berakhir sudah, tak ada lagi musuh di situ. Musuh Bani Israel sudah tak ada lagi. Maka Allah perintahkan Bani Israel, uskunu, berdiamlah kamu, atau tempatilah, al-arda, bumi. Bumi mana yang diperintahkan untuk ditempati? Karena baru saja meninggalkan bumi Mesir, dan mereka sekarang sudah berada di bumi Asia. Tadi Mesir itu di mana itu? Afrika, ya. Itu di benua Afrika. Jadi Afrika sudah ditinggalkan, laut sudah bertaut kembali, sekarang sudah berada di bumi Asia, kemudian mengarah ke utara. Nah, dari situlah mereka kembali memulai kehidupan. Negeri itu sekarang disebut dengan negeri Syam. Negeri Syam itu meliputi pada hari ini Palestina, Lebanon, Syria, Yordania. Ini negara-negara itu sekarang. Dahulu satu saja sebutannya, yaitu negeri Syam. Maka hunilah negeri itu. Maka apabila faiza, maka apabila jaa, telah datang wa'dul akhirah, janji akhirat. Oh, janji akhirat ini maknanya hari kebangkitan. Nanti dalam tafsir disebutkan, jikna, kami datangkan, bikum, kamu semua, lafifa, yaitu bercampur-campur. Maknanya Fir'aun sudah ditenggelamkan, sudah mati. Kemudian nanti Bani Israel, diamlah di bumi Syam, nanti juga akan mati. Nah, nanti di hari kebangkitan semua akan dibangkitkan. Bani Israel dibangkitkan, Fir'aun dan pengikutnya juga akan dibangkitkan. Manusia bercampur-campur nanti dibangkitkan di hari kebangkitan. Jadi hidup ini tidak berakhir dengan kematian. Jangan dikatakan habis sudahlah sejarah Fir'aun. Enggak, itu masih belum lagi. Fir'aun nanti akan dibangkitkan kembali di hari akhirat. Sekarang Fir'aun itu di mana? Di alam barzakh, dan dia disiksa pagi dan petang. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka kehidupan yang dilaluinya adalah kehidupan yang menyengsarakan, menjalani siksaan setiap saat. Pagi petang itu bukan hanya pagi petang aja tengah hari, enggak, bukan. Kemudian malam tidak, bukan. Maksud pagi petang itu dua sebutan waktu untuk mewakili setiap saat. Nah, jadi Fir'aun itu disiksa setiap saat. Inilah dia 4 ayat. Kita baca dari ayat yang pertama, terjemahannya langsung, kemudian baru kita pindah ke tafsir ayat.
Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyalah Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Maka ketika Fir'aun berkata kepadanya, kepada Musa, sesungguhnya aku menyangka kamu wahai Musa orang yang terkena sihir. Berkatalah Musa, sesungguhnya kamu telah mengetahui wahai Fir'aun, tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai bukti yang nyata, sebagai kerasulanku, bukti yang nyata sebagai kerasulanku. Dan sesungguhnya aku menyangka kamu wahai Fir'aun orang yang akan celaka. Maka Fir'aun menghendaki untuk mengusir mereka, yaitu Nabi Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Lalu kami benamkan dia, Fir'aun, dan orang-orang yang bersama dengannya semuanya. Dan kami berfirman sepeninggal Fir'aun, yaitu setelah Fir'aun itu ditenggelamkan, dan kami berfirman sepeninggalnya kepada Bani Israel, diamilah bumi itu, bumi Syam itu. Maka apabila datang janji yang terakhir, maknanya hari kebangkitan, kami akan mendatangkan kamu semuanya dalam keadaan bercampur-campur antara satu dengan yang lain. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya kehidupan, yaitu kehidupan akhirat, yaitu kehidupan untuk menerima balasan sepenuhnya. Dan kehidupan itu kehidupan yang tidak ada kesudahan, yaitu panjang selama-lamanya. Kalau kehidupan di dunia ini sementara, sampai masanya berakhir. Tapi kalau kehidupan di akhirat, kehidupan yang lama, kekal dan abadi. Maka orang yang bijaksana pastilah akan memandang kepada yang kekal dan abadi itu terlebih dahulu berbanding yang sementara di dunia ini. Maka jangan gadaikan akhirat yang kekal dan abadi itu karena dunia yang sementara ini. Sementara sifatnya. Kalau di penjara di dunia ini sementara sekali. Kalau disiksa pun berapa lama lah siksanya? Sampai mati saja. Kalau dah mati habis sudah. Tetapi selepas kematian itu kehidupan yang panjang dan abadi. Maka orang yang bijaksana tidak akan menjual akhiratnya hanya karena ingin mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Ini adalah pelajaran dahulu kepada Nabi Muhammad, pelajaran ini, karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad dan ayat ini turun di kota Mekah, dan Nabi Muhammad sedang menyampaikan dakwah kepada penduduk negeri Mekah dan para pemimpinnya pula angkuh dan sombong. Nah, dapat pelajaran, Nabi Muhammad dapat pelajaran pada masa dahulu dengan ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita pun mendapat pelajaran pula pada masa sekarang ini. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-101. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa. Sesungguhnya kami telah memberikan. Siapa kami di sini? Allah. Oh, berarti mukjizat itu dari sisi Allah. Jadi jangan dikatakan mukjizat yang dimiliki setiap nabi itu adalah dari diri nabi itu sendiri. Tidak. Mukjizat itu adalah dari sisi Allah. Nabi itu tak bisa melakukan apa-apa yang berkaitan dengan perkara yang luar biasa. Yang melakukannya adalah Allah untuk nabi tersebut sebagai bukti kerasulan nabi itu, bahwasanya nabi itu memang seorang rasul. Nah, kepada Nabi Musa alaihissalam Allah berikan mukjizat itu bukan 1, 2 tapi 9. 9 banyak ya? Kalau banyak mukjizat berarti berkali-kali atau berulang kali bukti kerasulan itu diperlihatkan kepada kaum, kepada Bani Israel dan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Tadi sudah disebut 2 ya. Kepada Bani Israel itu kaum Nabi Musa,
kemudian Fir'aun dan pengikutnya yang menempati negeri Mesir. Kedua-duanya adalah yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat untuk dihadapi? Kaum sendiri atau Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Dua-duanya berat. Karena Bani Israel ini beratnya perangainya itu. Perangainya itu keras kepala, tak mau diajar, dan lancang. Apa mana lancang itu? Berani menentang kebenaran dan mudah sekali lupa. Baru saja diselamatkan dari Fir'aun yang mengejar. Fir'aun itu ditenggelamkan sampai ke daratan seberang. Sudah meminta kepada Nabi Musa supaya diperbolehkan untuk menyembah berhala, karena mereka melihat ada orang yang menyembah patung. Maka mereka meminta, wahai Musa, buatkan pula patung untuk kami. Kami akan menyembah seperti kaum itu menyembah. Baru tadi Allah menyelamatkan mereka. Nah, itu Bani Israel yang perangainya seperti itu berat untuk dihadapi. Jadi menghadapi Bani Israel berat, menghadapi Fir'aun lain pula beratnya, yaitu karena Fir'aun ini penguasa yang otoriter, yang kejam, ganas, bertangan, tangan kita apa? Bertangan besi. Nah, ini istilah saja. Tangan besi ini maknanya tak ada siapa yang bisa menentangnya. Kalau Fir'aun mengatakan bunuh, bunuh. Setiap anak laki-laki yang lahir bunuh, tak ada siapa yang bisa menentang. Maka setiap yang lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel dibunuh. Nah, itu titah Fir'aun pada masa dahulu. Kejam sekali. Nah, kalau berhadapan dengan penguasa yang kejam seperti itu bagaimana? Takut atau tidak? Nah, mengapa diam semuanya? Bani Israel berat untuk menghadapi mereka. Fir'aun dan pengikutnya pun juga berat untuk menghadapi mereka. Tetapi tidak ada lagi berat kalau sebagai menjalankan perintah Allah. Maka kalau Allah yang memerintah, seberat apapun perintah Allah itu menjadi ringan. Dan yang membuat ringan itu adalah iman yang ada di dalam dada itu. Bangun malam itu berat atau tidak? Kalau dengan hawa nafsu memang berat. Tetapi kalau dengan iman, bangun malam sebagai menjalankan perintah Allah, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari malam hari bertahajudlah kamu. Nah, ini perintah Allah. Sebagai menjalankan perintah Allah dengan keimanan tak berat lagi. Setiap malam mengaji tafsir berat atau tidak? Pukul 9 pula mulainya. Sudah hampir larut malam, jauh pula tempatnya, berat. Hujan-hujan pula lagi. Kita pula tak punya kendaraan, hanya pakai motor saja. Berhujan-hujan pula, berat. Nah, kan tak terjawab. Nah, tidak akan berat apabila menjalankan perintah Allah itu dengan keimanan. Tak ada lagi yang berat. Mempertaruhkan nyawa sekalipun tak ada lagi berat. Karena yang membuat kita menjadi ringan menjalankannya itu adalah kekuatan iman. Iman itu apabila sudah kuat, maka tak ada lagi yang berat. Bawa barang 50 kilogram umpamanya, berat. Kalau kita hanya mampu 30 kilogram, berat lah kalau bawa 50. Tapi kalau badan kita ini mampu bawa 100 kilogram, kemudian diberikan hanya 50 kilogram, berat. Karena kekuatan yang kita miliki lebih berbanding beban yang kita bawa. Nah, kekuatan iman itu mampu untuk menanggung apa saja beban yang berat-berat yang kita jalani dalam hidup ini. Nah, itu sudah dibuktikan oleh para rasul dahulu. Berat untuk menyembelih anak sendiri yang sudah lama menanti kehadirannya. Sekarang anak itu sudah besar dan bisa pula membantu.
kemudian diperintahkan untuk menyembelih anak itu hidup-hidup. Berat kan? Tapi kalau iman iman yang ada dalam hati itu yang menjadi motivasi, dorongan, yang mendorong untuk menjalankan perintah itu, maka tak ada lagi berat. Seperti yang berlaku pada diri siapa? Nabi apa yang menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim tidak lagi berat menjalankan perintah itu. Nabi Ismail si anak pun juga tidak berat untuk disembelih. Apa sebab? Karena masing-masing mereka itu yang membuat mereka menjalani ujian yang berat itu adalah iman yang ada dalam dada mereka. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa mukjizat, 9 mukjizat. Jadi banyak mukjizat. Apa sebab? Sebab yang dihadapi itu orang-orang yang berat untuk dihadapi, membawanya kepada kebenaran. Maka banyak mukjizat, sampai 9 mukjizat. Tetapi apabila kita perhatikan dalam Al-Quran, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa itu banyak jumlahnya, bukan hanya 9. Ada yang menghitungnya sampai 17. Lalu mengapa di sini disebutkan 9? Ini 9 ini yang utama. Yang utama itu umpamanya tongkat Nabi Musa. Tongkat itu mukjizat. Tongkat dilempar, tongkat berubah menjadi ular. Kita punya tongkat juga. Coba lemparkan tongkat kita. Mengapa tak bisa berubah? Karena dia bukan mukjizat. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa. Yang kejadian luar biasa itu sebagai membuktikan kerasulan. Tongkat itu dipukulkan ke batu, terpancar air. Berapa air? 12 pancaran mata air. Mengapa 12? Karena 12 suku Bani Israel, sehingga setiap suku itu minum dari setiap pancaran air yang terpancar itu. Kemudian apa lagi? Berkaitan dengan tongkat juga. Laut dipukul oleh tongkat itu, maka laut itu pun terbelah. Apalagi mukjizat Nabi Musa? Tangan. Wa naza'a yadahu, yaitu Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam saku, ke dalam pakaian, kemudian menariknya lagi. Fa idza hiya, maka tiba-tiba tangan itu baydha lin-nazirin, bercahaya, keluar cahaya. Setiap orang melihatnya, lin-nazirin. Nah, ini mukjizat. Kita ada saku juga di pakaian. Coba masukkan tangan kita ke dalam, tarik lagi, keluar cahaya. Itu. Nah, mengapa? Karena itu adalah mukjizat menerangkan kerasulan. Apa lagi? Yang berturut-turut saja kita sebut, yaitu ada katak, ada taufan, ada belalang, ada kutu, ada darah, ada kemarau panjang, kemudian ada kekurangan makanan, kemudian apa lagi yang lain? Laut terbelah tadi sudah disebutkan juga ya. Tadi tongkatnya, yang ini pula lautnya yang terbelah. Ada manna dan salwa, banyak sekali. Nah, berarti lebih dari 9. Maka ulama berselisih, yang 9 itu yang mana? Ulama berselisih. Nah, ada yang mengatakan 9 itu yang ini. Ada lagi enggak, bukan yang itu. Yang ini yang berada di posisi yang 9 ini. Maka kita katakan tak penting yang mana yang 9. Yang penting adalah semua itu disebutkan dalam Al-Quran dan semuanya sebagai mukjizat. Yang 9 disebutkan itu adalah yang utama, yaitu yang bisa dilihat oleh mata. Dan apabila melihatnya, menyaksikannya, rasanya tak akan mungkin mengingkarinya, karena ia adalah yang dialami, bukan cerita, bukan, memang dijalani. Maka apabila ada juga
yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa sebagai seorang rasul, padahal sudah ada bukti mukjizat sebagai kerasulannya, maka sungguh orang yang menolak itu adalah orang yang angkuh atau orang yang sombong. Fas'al Bani Israel, maka tanyalah Bani Israel. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad, tanya Bani Israel, karena Bani Israel itu masih ada pada masa Rasulullah. Maka tanya Bani Israel, izja'ahum, ketika datang kepada mereka Musa. Artinya cerita Nabi Musa yang diturunkan kepada Rasulullah melalui Al-Quran kan jauh jaraknya antara Nabi Musa itu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 571 Masehi. Sementara Nabi Musa, Fir'aun itu adalah 1200 tahun sebelum Masehi. Itu kan jauh jaraknya, jauh sekali. Hampir 2000 tahun kalau kita lihat angka-angkanya itu. Peristiwa yang berlaku 2000 tahun yang lalu, apakah kita bisa menceritakannya kembali? Nah, sementara Rasulullah itu tak pernah membaca karena buta huruf, tak pernah belajar dari siapa-siapa, tak pernah mendengarkan dari ahlul kitab, orang yang pernah mengajarkan kitab suci, tapi tiba-tiba Rasulullah bisa mengetahui tentang peristiwa yang berlaku lama dahulu. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah bertanya kepada Bani Israel, yang Bani Israel itu mengetahui tentang peristiwa ini karena peristiwa ini ada dalam kitab suci mereka. Nah, jadi ini adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya tahu peristiwa pada masa Nabi Musa, Nabi Muhammad juga tahu peristiwa pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya, kan ada kita jumpai kan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad tahu? Itu kan jauh sekali. Kemudian tentang Nabi Adam alaihissalam, lebih lama lagi. Nabi Adam di dalam surga, ada juga dialog antara Allah dengan para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam. Nah, itu Nabi Muhammad mampu menyampaikannya kembali karena memang semua itu bukan dari diri Nabi sendiri. Itu adalah dari Allah, firman Allah yang Nabi terima kemudian Nabi sampaikan, dan itu adalah wahyu. Nah, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, faqala lahu Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepadanya, kepada Nabi Musa, ini sesungguhnya aku la adzunnuka ya Musa mashura, aku menyangka kamu wahai Musa adalah seorang yang terkena sihir. Betul atau salah pandangan Fir'aun itu, persangkaan Fir'aun itu? Salah. Salah. Tapi mengapa Fir'aun mengatakan perkataan itu? Dan Fir'aun itu sendiri tahu tidak bahwasanya yang dia katakan itu salah? Tahu, karena ayat berikutnya nanti memberitahu bahwasanya Fir'aun sendiri pun tahu bahwasanya Nabi Musa itu bukan orang yang terkena sihir. Di ayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Musa itu bukan orang yang terkena sihir, malah Fir'aun mengatakan Nabi Musa itu adalah tukang sihir. Fir'aun itu sendiri yang mengatakan, qala lil mala'i haulahu, yaitu Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya yang ada di sekelilingnya, inna hadza lasahirun alim, sesungguhnya dia ini adalah tukang sihir yang handal, yang hebat. Siapa yang mengatakan? Fir'aun. Jadi sekali Nabi Musa dikatakan terkena sihir oleh Fir'aun. Pada kali yang lain Fir'aun mengatakan Nabi Musa tukang sihir. itu betul. Ini yang betul yang mana? Orang yang jujur biasanya konsisten. Umpamanya kalau menuduh seseorang tukang sihirlah selama-lamanya. Tapi sekali menuduh sebagai tukang sihir, sekali pula pada kali yang lain menuduh sebagai orang yang terkena sihir. Biasanya pembohong itu berubah-ubah. Maka yang berbohong itu adalah Fir'aun.
kebohongannya itu adalah menuduh Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa tukang sihir bukan, terkena sihir pun juga bukan. Yang benar adalah Nabi Musa Rasul, utusan Allah. Maka pada hari ini bisa jadi orang yang menyampaikan kebenaran itu akan dituduh macam-macam. Apa tuduhan pada hari ini yang kita dengar? Teroris, radikal, ekstremis, fundamentalis, apa lagi? Terserahlah apa saja. Yang benar itu tetap benar. Dan biasanya orang yang benci dan dengki itu akan mencari apa saja untuk menjatuhkan orang yang dibencinya, orang yang didengkinya. Tetapi yang benar itu tetap benar. Emas, bagaimanapun menidakkan emas, ini bukan emas, ini tembaga umpamanya. Emas tetap emas. Dan sebaliknya juga begitu. Bagaimanapun menyepuhnya dengan kuning seperti emas, besi itu tetap besi. Nah, ini emas ini. Nah, tapi orang yang berilmu bukan itu besi, maka pergilah jual ke tukang emas, tak akan dibeli. Apa sebab? Sebab itu bukan emas. Maka tuduhan atau persangkaan tidak merubah apa-apa. Jadi tuduhan Fir'aun itu tidak merubah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa seorang rasul, tetap seorang rasul meskipun dituduh sebagai seorang yang terkena sihir atau orang yang melakukan sihir. Itu tuduhan itu dari Fir'aun itu sendiri atau dari pembisik-pembisiknya? Siapa yang membaca Al-Quran menjumpai ada ayat wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, maka berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, inna hadha lasahirun alim, sesungguhnya dia ini, Musa ini adalah tukang sihir yang hebat. Jadi yang berkata itu pertama kali itu adalah pembesar-pembesar Fir'aun. Kemudian Fir'aun menerimanya. Kemudian Fir'aun itu pula yang mengatakannya sekarang. Berarti ada pembisik sebenarnya. Pada hari ini pun ada tak pembisik-pembisik ini? Banyak. Jadi sama sekarang ini hidup ini. Dari dulu sampai sekarang ini itu aja. Nah, waktu aja yang berlainan, tempat berbeda, orangnya berganti, tetapi yang berlaku itu juga. Fir'aun ada dahulu, sekarang pun ada juga perangai yang macam Fir'aun. Kemudian pembesar-pembesar Fir'aun ada pada masa dahulu, pembesar-pembesar Fir'aun pun yang seperti pembesar Fir'aun, tukang-tukang bisik itu pun ada juga pada masa sekarang ini. Ini Ustadz ini menuju siapa ini? Itu bukan urusan saya hanya menyampaikan ayat apa adanya, karena kisah di dalam Al-Quran itu bukan untuk memuatkan sejarah masa lalu saja, tidak, tetapi kisah dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran, sebagai ibrah, bahwa sejarah itu pasti berulang. Kata orang siapa yang mengatakan history repeats itself. History, sejarah itu dia akan mengulang dirinya sendiri. Maksud mengulang diri ini maknanya akan berlaku lagi seperti itu. Mungkin pemainnya berbeda, pelakunya berlainan, tetapi yang terjadi itu juga. Maka apa jawaban Nabi Musa alaihi salam? Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Nabi Musa berkata sebagai jawaban kepada Fir'aun, sesungguhnya kamu wahai Fir'aun telah mengetahui tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini sebagai bukti yang nyata tentang kerasulanku. Kamu tahu wahai Fir'aun, tapi kamu tak mau tahu.
Nah, itu kira-kira begitulah bahasanya. Disampaikan langsung oleh Nabi Musa. Ini bukan melalui tabligh akbar, enggak. Langsung ke hadapan Fir'aun itu Nabi Musa menyampaikan. Dan ini bukan dengan kias-kias, enggak. Langsung terang-terangan, bahkan dengan tegas Nabi Musa mengatakan, wa inni la adzunnuka ya Fir'aun, sesungguhnya aku menyangka kamu wahai Fir'aun masbura, orang yang akan celaka selepas ini, karena keangkuhan dan kesombonganmu itu yang akan menjadi sebab kamu akan celaka. Setiap orang yang sombong pasti akan celaka, pasti. Itu kalau pasti itu berarti nampaknya tak meleset itu. Ya, tak akan meleset. Apa sebab? Sebab Allah telah menjadikannya sebagai sunnatullah, ketetapan Allah. Lihatlah orang-orang yang sombong-sombong itu. Kalau sama-sama panjang hidup kita, nanti kita lihatlah orang yang sombong itu. Sekarang aja mungkin Allah bukakan, mungkin badannya kuat, otaknya cerdas, pengikutnya ramai, hartanya berlimpah, mungkin sekarang ini. Tapi selama-lamanya enggak, paling lama 66 tahun 2 bulan. Itu seperti yang diberikan kepada Fir'aun. Jadi ada yang mengatakan Fir'aun itu berkuasanya 66 tahun 2 bulan saja. Setelah itu jadi sejarah. Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Pada waktu Nabi Musa berkata ini, apakah Fir'aun itu sudah ditenggelamkan? Belum. Nabi Musa tahu tidak Fir'aun itu akan ditenggelamkan? Ditenggelamkan tidak? Akan ditenggelamkan tidak? Tapi akan celaka? Iya. Jadi apa bentuk hukuman Allah itu? Itu rahasia Allah. Tetapi akan celaka itu ketentuan Allah pasti, karena Allah memberitahukannya. Maka yang pasti itu sudah cukup bagi kita. Seperti apa nanti celakanya itu hanya Allah sajalah. Dan serahkanlah kepada Allah. Jangan cari tahu pula, karena itu bukan urusan kita. Yang penting jangan masuk ke kumpulan orang yang akan celaka, tapi masuklah ke dalam kumpulan orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Masbura, celaka di sini maknanya dilaknat. Mal'una, maknanya dijauhkan dari kebaikan. Ini tafsirannya, dijauhkan dari kebaikan. Apa kebaikan yang diterima oleh Bani Israel? Dibelahkan laut, selamat. Selamat itu kebaikan. Dibelahkan laut, ditenggelamkan, itu namanya kecelakaan. Itulah yang dimaksudkan dengan masbura. Fir'aun itu celaka. Bermakna gagah sekali ya. Nabi Musa itu di hadapan Fir'aun, ya, pejuang kebenaran mesti gagah. Tapi berat untuk jadi seperti itu. Maka memohonlah pertolongan kepada yang maha kuat. Mudah-mudahan kita yang lemah ini dikuatkan oleh Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Kira-kira marah atau tidak Fir'aun ya? Ketika Nabi Musa mengatakan kepadanya bahwasanya dia akan celaka. Kita tengok ayat berikutnya. Fa'arada ayyastafizzahum minal ard. Maka Fir'aun menginginkan Musa itu untuk diusir dari negeri Mesir. Diusir maknanya dikeluarkan dari negeri Mesir. Dikeluarkan, diusir. Seperti Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah. Dikeluarkan dari kota Mekah. Tapi Nabi Muhammad tak berhasil dikeluarkan. Nabi Muhammad keluar sendiri. Beda ya, dikeluarkan dengan keluar sendiri. Kalau dikeluarkan mungkin dibawa kemudian dilempar sehingga Nabi Muhammad lari dari kota Mekah. Ini enggak, Nabi Muhammad keluar dari kepungan dan mereka tak tahu, kemudian Nabi Muhammad berhijrah meninggalkan kota Mekah. Kemudian apakah meninggalkan kota Mekah selama-lamanya? Tidak. Beberapa tahun kemudian datang lagi ke kota Mekah, menguasai kota Mekah. Nabi Muhammad seberapa tahun selepas hijrah itu? 8 tahun. Pada tahun 8 Hijriah sudah dibuka kota Mekah itu, dan penduduk kota Mekah itu berada di bawah kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan bagaimana pula nasib Fir'aun? Fa'aghraqnahu, dan kami tenggelamkan dia, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, jami'a, semuanya tanpa terkecuali. Jadi Fir'aun itu yang keluar jadinya dari negeri Mesir. Siapa yang mengusir Fir'aun itu dari negeri Mesir? Nah, dari kalangan manusia tak ada yang mengusirnya, tetapi Allah membuat skenario sedemikian rupa, yaitu yang membuat dia keluar dari negeri Mesir adalah Nabi Musa dan Bani Israel yang dikejar. Nah, kalau dikejar kan berarti mengikuti dari belakang. Maka Nabi Musa dengan Bani Israel sampai ke tepi laut, Laut Merah. Nah, itu sudah bahagian timur dari benua Afrika. Nah, kemudian Allah belahkan laut, kemudian Nabi Musa selamat sampai ke seberang, rupanya diikuti pula oleh Fir'aun. Maka masuk pula ke laut yang terbelah itu. Masuk ke laut terbelah, laut itu kan adalah yang memisahkan negeri dengan negeri, memisahkan benua Afrika dengan benua Asia. Tinggal negeri, yaitu Mesir, yang berada di benua Afrika. Nah, di dalam laut itu ditenggelamkan. Tadi Fir'aun itu yang berkeinginan mengusir Nabi Musa dan pengikutnya. Sekarang dia yang terusir dari negerinya sendiri. Siapa yang melakukan semua ini? Itu dia. Itu mengaji. Kalau sampai ke situ baru mengaji namanya. Kalau belum juga percaya lagi, balik aja lah, balik ke rumah. Berarti sia-sia aja penat-penat duduk di sini ini. Karena yang mengaji itu bertambah keimanan kita, semakin teguh keyakinan kita, semakin kokoh kita dan istiqomah kita dalam mengikuti dan memperjuangkan kebenaran. Wa qulna min ba'dihi, dan kami berfirman selepas tenggelamnya Fir'aun dan pengikutnya, kami berfirman kepada Bani Israel, diamilah negeri Syam itu. Maka apabila nanti datang janji yang terakhir, yaitu hari kebangkitan, di sini Allah memalingkan pandangan, dialihkan pandangan kita. Jangan lihat dunia yang sedang dijalani itu saja, tapi lihat juga akhirat yang pasti akan terjadi nanti, yaitu hari kebangkitan. Itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Siapkanlah diri untuk hari kebangkitan itu. Ji'na bikum lafifa, semua kamu akan dibangkitkan nanti tanpa terkecuali, dengan bercampur-campur. Kamu dan musuhmu sekali akan dikumpulkan sama. Tapi ketika dikumpulkan sama, yang satu diberikan keselamatan dan satu akan disiksa dan dihukum. Maka dua keadaan yang berbeda nantinya. Maka jangan lihat apa yang dilalui di dunia ini, karena yang dilalui di dunia ini masih belum lagi menampakkan yang sebenarnya, yaitu yang baik mendapat balasan baik dan yang jahat mendapatkan siksaan. Belum lagi didapatkan di dunia ini, tapi di hari kebangkitan kelak, setiap orang yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan dan setiap orang yang jahat akan menerima hukuman. Nah, inilah dia 4 ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.